Halo kawan, jumpa lagi di channel pendakian gunung bersama saya Armanto Gimo. Kegiatan mendaki biasanya dikaitkan dengan mendaki gunung. Biasanya gunung memiliki lingkungan dan ekosistem yang masih alami dan indah, sehingga bagi Anda yang sedang mencari ketenangan dan suasana alam, kegiatan mendaki sangatlah cocok bagi Anda. Kali ini kembali saya akan mengajak kawan-kawan semuanya untuk mendaki Gunung Kelut yang ada di Blitar. Selesai berkemas dan packing, dengan mengendarai mobil, kami berlima berangkat dari Kota Malang menuju Kabupaten Blitar. Sekitar 2 jam perjalanan dari Kota Malang, kami tiba di Kota Belingi untuk bertemu salah seorang sahabat kami dari Blitar, yaitu Mas Theo Adi Nugroho, sembari beristirahat dan membungkus bekal buat makan malam. Setelah kita 2 jam perjalanan dari Kota Malang, akhirnya kita sampai sekarang di Belingi ya. Kota Belingi. Ini kita mau cari Mas Theo dulu karena kita janjian sama Mas Theo untuk ketemu di sini ya. Sambil kita belanja bekal makanan ya, untuk nanti makan malam di Gunung Kelut. Ikuti terus perjalanan kami. Oke teman-teman semuanya, setelah kita istirahat, bungkus makan, lalu disertai dengan minum di daerah Belingi ya, depan kantor apa ini? Kantor Bupati Belingi ya mungkin ya. Ini saatnya kita bergegas lanjut ke base camp ya. Ini kita sudah selesai bungkus. Oke deh, base camp Tulungrejo ini estimasi dari sini sekitar 30 menit. Apa ya tahu kali ini? Apa tadi? 30 menit dari Belingi, kami sampai di pos pendakian Desa Tulungrejo. Berbeda dengan pendakian tahun-tahun sebelumnya, pos pendakian Gunung Kelut via Tulungrejo ini sekarang terlihat sangat sepi pendaki. Walaupun sudah dikelola dengan baik loh ya, mulai dari tempat istirahat, tempat parkir, musola. Oke teman-teman semuanya, saat ini kita sudah sampai di base camp. Nah, ini kita barusan nyampe ya, ini masih prepare. Sebentar lagi kita akan registrasi. Hari ini tanggal berapa Mas? 24 ya. Kondisi pendakian sepi sekali, hampir tidak banyak motor yang parkir ya. Kalau 3-4 tahun lalu di sini setiap jam segini rame, tapi mungkin pas ini ya tanggal tua mungkin ya. Oke, gimana Mas Nova? Ini nanti leadernya ini aman-aman. Oke. Logistik aman. Logistik aman. Ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe channelnya Armanto Gimo. Tak berapa lama kemudian kami bergegas menuju registrasi serta membayar tiket masuk pendakian. Kemudian kita dinaikkan ojek menuju gerbang pendakian yang ada di tepian hutan.
Oke, registrasi selesai. Untuk tiket pendakiannya tetap 15.000 dan kita memutuskan untuk ojek ya, dibantu ojek. Ini ojeknya sekitar 10.000, artinya naik 5.000 dari tarif yang sebelumnya saya kesini. Ini? Pak ojek sudah meninggalkan kami. Sebelum mengawali pendakian, tak lupa kami awali dengan doa bersama. Malam itu doa dipimpin oleh Mas Muhammad Rokib. Semoga kita berdoa dulu biar kita diberi keselamatan untuk pulang dan pergi dan tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, biar lancar. Berdoa selesai. Yuk, pendaki nyubi. Suara pendaki nyubi. Ha! Oke, teman-teman semuanya yang di YouTube ya. Saat ini jam menunjukkan sekitar pukul 8 ya. Kita tadi berdoa bersama lalu memulai pendakian. Kali ini pendakian berenam. Ya, pendakian berenam. Ada Mas Saroki Siswanto, ada Mas Rokib, Mas Nova, Mas Theo, juga Alif, juga saya. Oke, doakan lancar ya sampai pos 3 nanti, kira-kira 2-3 jam aja. Amin. Pilih. Kata-kata cintamu tak seberat kerilku sayang. Tanganmu jelas sebelum berperang. Dari pintu gerbang menuju pos 1 normalnya memerlukan waktu sekitar 1 jam. Pertama kita berjalan agak turun, kemudian cukup landai melintasi hutan pinus. Setelah melewati hutan pinus, kita akan memasuki hutan, biasanya dengan semak-semak dan rumput yang masih agak menutupi jalan. Sekitar 10 menit, hampir 15 menit berjalan ya. Ini kita sudah mulai keringetan ya, seperti biasa. Ini untuk Mas Theo. Ini pengalaman pertamanya mendaki gunung ya. Kita bawa ke Gunung Kelut ya. Ini masih tadi pakai jaket, ini sekarang lepas jaket. Karena sudah mulai memanas. Mulai memanas. Dan ini namanya Mas Roki ya. Ini Mas Roki. Oke, untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya channelnya Armanto Gimo. Langsung tekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Halo Mas Theo, gimana pendakian pertamanya? Mantap, Bur. Lumayan lah. Mungkin ngasih masukan pada teman-teman di YouTube yang belum pernah mendaki, mungkin sama penonton di YouTube. Jogging dhisik. Oh, jogging. Jogging dulu sebelum mendaki. Oke. Oke, teman-teman semuanya yang di YouTube, saat ini jam 9 malam, artinya sekitar 45 menit ya. Kita berjalan dari pos registrasi tadi. Kita belum sampai pos 1. Estimasi perjalanan menuju pos 1 ya mungkin sekitar beberapa menit lagi ke depan. Ini teman-teman juga masih semangat ya, teman-teman semangat ya. Oke. Setelah itu jalur sudah mulai sedikit demi sedikit naik sampai akhirnya kita tiba di pos 1 Serenggono Buling. Di pos 1 ini terdapat sebuah shelter atau Oke teman-teman semuanya, bisa gunakan kita istirahat di pos 1. Kali ini jam 9 lebih dikit. Gimana Mas Roki? Ini kali kedua ke Kelut. Enteng. Jangan meremehkan. Enggak, untuk perjalanan kedua, trip kedua, alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Sejauh ini Aman 1 ya? jam aman lah. Mudah-mudahan nanti sampai pos 2, pos 3 aman. Nggak ada kendala apa-apa. Jangan lupa. Tidak ada drama. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe.
Setelah pos 1, treknya masih tetap cenderung biasa-biasa saja dan disekelilingi dengan bonus jalan datar. Tetapi di sini kami mulai menemui beberapa tanjakan yang cukup menguras tenaga. Vegetasi hutan pun semakin lebat dan cenderung lembab. Oke teman-teman semuanya, sekitar pukul 10 ya, kita sampai di pos 2 Rwondogeni, 1 jam dari pos 1 tadi. Oke, kita istirahat sejenak, lalu kita akan melanjutkan perjalanan menuju camp di pos 3. Ikuti perjalanan kami, jangan lupa subscribe. Ya, ini namanya pacet ya, hewan pacet seperti ini. Ini lintah ya, sejenis lintah, jadi dia menggigit darah, penghisap darah. Cara matikannya seperti ini. Matikan orang. Ini susah ini ditarik ini. Lintah darah. Paten aja, paten aja. Kas kakinya, aduh. Nah ini dia udah sedikit ini. Rokok, bako ini ya, bako cepat. Coba kaki satunya lip. Nah itu ono di sikilus itu ono itu. Lip. Sebelah. Tuh. Ini darahmu di sini. Dulu. Paten dulu, itu. Ya. Aku lagi tadi. Lagi. Ada ya. Soalnya nggak terasa ya, digigit pacet itu nggak terasa, tiba-tiba gede ya, dan karena, isinya darah. Karena kalau pacet menggigit itu mengeluarkan cairan. Di dua ini terdapat sebuah bangunan dan terdapat tempat datar yang lumayan sempit. Di pos ini pula merupakan kerajaan hewan penghisap darah, yaitu lintah atau lebih akrab disapa pacet, yang membuat kami sedikit kewalahan. Oke teman-teman semuanya, saat ini jam 11:15 ya, artinya hampir setengah 12 ya. Ini kita belum nyampe pos 3 ya, estimasi mungkin sekitar 10 menit lagi. Untuk jalurnya masih didominasi tanjakan, namun sudah lumayan bersahabat daripada pos 1 ke pos 2 tadi. Kali ini kita berada di kawasan Singoludoyo ya. Anda masuk kawasan Singoludoyo, jadi sudah lumayan rimbun. Dari pos 2 juga tidak memerlukan waktu lama untuk menuju gerbang hutan, yaitu hutan Singoludoyo, dan juga hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menitan saja dengan jalur yang masih hutan rindang dan tak begitu menanjak. Kami sesekali istirahat, sekedar ambil nafas, minum, serta tak lupa kami mengobrol untuk memecah keheningan. Setelah itu kita naik sedikit dan menemukan banyak ilalang dan rumput-rumput yang tinggi. Nah dari situ kita sudah mulai keluar dari hutan dan sampai di tempat terbuka. Nah sampailah kita di pos 3 atau biasa disebut dengan pos bayangan. Oke teman-teman semuanya, jam menunjukkan setengah 12 ya, 23:40. Kita sampai di pos 3, tempat camp area yang akan kita dirikan. Hari ini lumayan sepi ya, bahkan tidak ada tenda pendaki lain. Yuk kita menuju camp area. Nah di sini ada tulisannya ya, camp area. Pos 3 camp area Puncak Bayangan. Nah, oke kita camp di sini teman-teman semuanya. Terima kasih. Itu kan. Iya. Apa namanya itu Pak? Lintah atau pacet. Sampai ini Pak, berdarah ini Pak. Ngeri. Karena kalau dibiarkan langsung masuk tenda. Ini lagi ini juga berdarah tadi sudah di.
Gimana ya? Seru. Saat ini jam 00.19 ya, hampir setengah 1 ya. Ini kita barusan mendirikan tenda, ganti baju ya. Habis ini kita makan bersama lalu tidur. Kami langsung bergegas mendirikan tenda dan makan bekal yang sudah kami siapkan, lalu beristirahat. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya yang di YouTube. Kali ini jam menunjukkan jam 7 pagi, tanggal 25 September 2022. Cuacanya di luar masih berkabut. Ini kita baru bangun semuanya. Saat ini masih minum kopi. Dan ini ada beberapa teman yang trouble ya, termasuk Mas Nova. Ini batuk-batuk terus dari tadi malam ya. Gimana Mas? Aman ya? Aman ya? Samit ya habis ini ya? Samit ya? Jam tangan menunjukkan pukul 7 pagi. Kami bergegas bangun untuk menikmati suasana pagi dan membuat kopi. Malam yang gelap berubah menjadi pagi yang berkabut. Pagi itu di pos 3 Gunung Kelut, kabut terlihat cukup tebal menyelimuti sehingga membatasi pandangan kami. Oke teman-teman semuanya, karena ini juga masih kabut, jadi kita nikmati pagi ini di camp ya, di pos 3 sambil masak-masak. Pagi ini kita masak singkong rebus sama kentang rebus. Lalu tadi ada teman-teman yang request Indomie sosis, jadi kita buatkan Indomie sosis. Untuk siang nanti rencananya menunya kita mau masak kare sama pecel ya. Untuk siang nanti. Siapa chefnya? Untuk chefnya Mas Rocky tetap di depan saya. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe. Ini Mas Teo masih dalam tenda ya, setia dalam tenda. Kedinginan katanya ya. Ini baru pertama kali mendaki. Inilah Gunung Kelut dengan segala ceritanya. Entah mengapa Gunung Kelut seakan memiliki tempat tersendiri di hati saya secara pribadi. Ini adalah kali keempat saya mendaki Gunung Kelut dengan orang-orang yang berbeda serta cerita yang berbeda pula. Dua sahabat kami, Mas Nova Antoni menderita batuk dan demam, serta Mas Rocky yang fisiknya lumayan ngedrop, membuat mereka berdua tidak melanjutkan untuk summit attack. Saya pun harus menemani mereka berdua stay di pos 3 ini, serta 3 sahabat lainnya yaitu Mas Alif, Theo, dan Rokib melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Kelut. Saya menitipkan kamera ke Mas Rokib untuk merekod dan menceritakan perjalanan. Bersama jangan lupa like and subscribe guys dari Arudam buat channel YouTube-nya Mas Armanto Gimo kalau nggak salah gitu. Oke dulur. Dan cuacanya gini kabut. Tapi orang yang undangan. Dari camp area menuju puncak normalnya membutuhkan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dari sini kita berjalan melintasi rerumputan yang cukup tinggi dengan medan yang landai menurun sampai akhirnya benar-benar turun melintasi sebuah punggungan. Disambut dengan turunan yang cukup curam. Setelah melewati turunan, kami disuguhkan naik turun punggungan bukit. Jalur menyusuri punggungan bukit ini seringkali disebut jalur naga Gunung Kelut.
Gunung Kelut ini berketinggian 1731 meter di atas permukaan laut. Merupakan sebuah gunung berapi yang terletak di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Pelan, jalurnya lumayan lur. Ini orangnya juga tahu ya, jadi nggak ikut ini. Dia kurang fit katanya. Jangan lupa tetap di stay di Armanto Gimo, like and subscribe. Berjalan terus melipir di lereng sampai akhirnya tiba di jalan berbatu dengan kerikil-kerikil kecil yang lumayan labil. Trek berubah menjadi sedikit berpasir dan berbatu. Kami ikuti saja trek yang ada sampai dihadapkan sebuah pelawangan. Dari pelawangan ini jika cerah puncak Gunung Kelut sudah terlihat sangat jelas, tinggal menyusuri lereng melipir ke arah kanan. Namun sayang sekali siang itu tertutup kabut yang tebal dan cuaca yang sangat buruk membuat tim untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju puncak kawah dan tim harus melanjutkan kembali ke pos 3. Assalamualaikum, selamat siang buat pecinta semuanya keindahan yang tiada tara. Kita bertiga tidak melanjutkan karena jalurnya yang di situ
sangat ekstrim, dan tadi kuabutnya bukan main, nggak kelihatan sama sekali. Jadi dan sepatu teman kita bukan sepatu takutnya licin, soalnya yang di bawah itu langsung jurang. Kita antisipasi, kita sampai di situ saja. Tadi punggung naga dapat kurang lebih 1/4 atau setengah lah. Kita balik soalnya kita nggak mental kita kurang lah kasarannya, mohon maaf. Ini trek tali panjang lur, ini lur, sangat panjang. Kalau 100 meter ini lebih kayaknya ini talinya ini. Panjang dari bawah ini. Tapi viewnya sayangnya kabut ini. Ini bukan main. Sementara kami bertiga sudah menyiapkan makanan untuk makan bersama sebelum turun. Oke, teman-teman semuanya di YouTube ya. Ini teman-teman tadi sudah summit attack, cuman karena kondisi sangat berkabut jadi memutuskan kembali ya. Untuk saya, Cak Nopa dan Mas Rocky tadi nggak ikut summit dikarenakan kurang fit ya. Oke, ini saat ini kita lagi masak-masak untuk persiapan nanti makan siang sebelum kita bergegas kembali ke base camp. Menu siang itu nasi lodeh dan sambal pecel. Sebelum makan, tak lupa kami berdoa terlebih dahulu mensyukuri nikmat dan kebersamaan. Ya, untuk teman-teman semuanya, kini kita sudah selesai masak. Saatnya kita mau makan bersama ya. Untuk kali ini menunya nasi pecel ya, ada lodeh, kari ya, kari lodeh. Oh ya. Terus telur tempe sama nasi ya. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan sendiri-sendiri, biar kita makan ini biar barokah dan nikmat, dan Amin. Pulang pergi selamat bertemu keluarga di rumah. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk kita makan. Yuk. Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan, bersama mengajarkan pada kita tentang arti saling menghargai. Persahabatan yang dilandasi oleh keikhlasan dan kasih sayang akan melahirkan keabadian dan kebersamaan. Terima kasih kawan sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Salam lestari.